Di perjalanan ini, gua berkesempatan datang ke tempat di mana tanah tertinggi dunia berada. Tempat dengan keeksotisan budaya dan keindahan alamnya. Di Asia Selatan, Nepal. Akhirnya sampai juga. Setelah menempuh hampir 12 jam perjalanan, rasanya ya masih seger-seger aja. Gua udah gak sabar buat mengunjungi tempat-tempat unik di Nepal untuk foto trip bareng Om Sandi Wijaya. Kira-kira tempat apa aja ya yang kita kunjungi? Ya, jadi tadi baru aja nyampe. Habis administrasi di bandara lumayan cukup lama juga, sekitar 2 jaman. Anjir. Jadi ya lumayan sih, cukup menguras tenaga buat yang mau kesini. Udah ya ibaratnya kita berdiri udah sekitar 2 jam. Ini sebentar lagi kita akan jalan, tapi masih pada beli SIM card. Jadi karena emang di sini Telkomsel itu nggak bisa, cuma Excel yang bisa. Oke, mau lihat kayak gimana Nepal, kita lihat aja deh nanti kayak gimana. Nih sebagai ucapan selamat datang dikasih bunga. Mas Andi juga nih. Oke. Nah, ini semuanya dikasih ya. Ya, barusan baru aja dikasih bunga. Ini bunga apa, Om? Bunga bang. Bang. Bunga deposito. Waduh. Ini sebagai tanda selamat datang dikasih bunga. Ini nggak tahu sih bunganya bunga apaan. Pasti kita akan lanjut lagi nih perjalanan ke tahun yang kemana. Gas. Sebelum melakukan aktivitas, kita coba kopi ini, kopi Himalaya. Sama ini sebelahnya ngeri, TK. Ya, jadi sekarang lagi di Tamel. Ceritanya mau beli jaket, cuman kayaknya udah pada tutup nih. Ini toko-toko kecilnya udah pada tutup. Ini orang-orang di sini, dia pedagang-pedagang atau tukang sayur, tukang beca. Gila, jaketnya North Face coy.
Ya walaupun Northface KW tapi Northface KW-nya Nepal kualitasnya dong. Ya tadi ada cerita lucu, ada yang nawarin ganja coy, cuman sayang aja nggak di video. Tadi awalnya kita mau ke Northface, cuman kayaknya udah tutup, jadi kita istirahat dulu. Jadi akan lanjut besok. Ya kayaknya untuk hari pertama cukup sekian dulu. Kita lanjut di hari selanjutnya. Pagi masih di Tamel, gelo dingin banget. Ini suasana kotanya juga masih belum banyak aktivitas, berapa banyak orang yang berdoa. Halo. Dubai Square, Thank you. Taising, Monkey Temple, No, thank you. 1 hour round. Di hari kedua, kami semua diajak ke salah satu tempat paling sakral di Kathmandu, bernama Pasupatinat. Pasupatinat ini adalah sebuah kuil suci yang berada di Sungai Bagmati di timur ibu kota Kathmandu. Nah, kuil ini juga menjadi rumah bagi para sadhu atau pertapa orang suci bagi orang Hindu. Tempat ini juga menjadi tempat kremasi bagi masyarakat di sini. Ya setelah tadi selesai foto di Pasupatinat, ternyata kita nggak masuk ke kompleks, jadi cuman di rumahnya sadhu. Ya udah, nah kita habis ini kita akan lanjut ke next destination. Ya Pak, Mau buat video nih. iya vlog. Gimana Pak tadi fotonya Pak? Wah, menarik ya? selalu menarik di sini tuh. Destinasi Nepal tuh selalu menarik untuk dibuat Iya. fotografi ya. Tapi bukan untuk orang tadi misalnya kita ngajak anak atau istri gitu. Mall sih nggak ada mall. Nggak ada mall ya? Nggak ada mall. Cuman ini aja Iya, ya, buat ini foto tapi bagus banget ya. Bagus. Ya, betul. Ini untuk fotografi Nepal tuh impian sebetulnya ya. Dibandingkan kita misalnya hunting ke Korea, ke Jepang itu impian Bang Nepal ya. Nepal, nah, nanti kalau mau terus ya ke Tibet, Mongolia, itulah Iya tujuannya. benar. Betul, itu menarik. Ya jadi emang Nepal sendiri unik ya, karena banyak banget apa ya, human interest ya Pak ya. Ya, benar dan ini tempat-tempat heritage dia, Iya. yang dilindungi oleh dunia ya. Betul. Termasuk ini Pakunat apa ya ini namanya? Pasupatinat ya. Pasupatinat ini termasuk yang dilindungi oleh dunia. Dunia ya. Ya. Sebagai tempat ibadah ataupun ya yang di dunia. Itu ya. Menarik. Oke, menarik banget nih. Kita juga nggak tahu selanjutnya kita kemana lagi ya. Ya. Kayaknya bakal lebih menarik lagi nih. Oke, kita lanjut aja. Ternyata gue salah pengejaan nama. Di sini gue ngomong Pasupatinat, seharusnya itu Pasupatinat. Buat kalian yang ingin masuk, kalian hanya dikenakan Rp1.000 Nepal atau setara dengan Rp120.000. Setelah asik berfoto-foto di Pasupatinat, akhirnya kami semua berpindah ke lokasi lainnya. Salah satu tempat sakral juga di Kathmandu, hanya saja ini untuk umat Buddha. Namanya adalah Buddhanat. Buddhanat ini adalah sebuah stupa yang mungkin besarnya kira-kira 30 meter ya, karena ini besar sekali. Dan di atasnya, di puncaknya itu ada 2 mata yang sangat besar. Nah, uniknya, aktivitas yang dilakukan umat Buddha di Buddhanat mirip sekali dengan aktivitas yang ada di Ka'bah. Di sini, mereka melakukan tawaf atau berkeliling mengitari mengikuti arah jarum jam. Berbeda dengan di Ka'bah, umat Islam melakukan tawaf melawan arah jarum jam.
Ya, hari ketiga kita berada di salah satu pasar kaget ya. Tadi nggak sempet video karena memang waktunya cuma sedikit. Ini udah mau beres-beres. Nah, ini macam apa ya? Pasar, cuman ya memang pasarnya itu nggak permanen gitu. Jadi cuman di jalanan aja. Jadi jam 9 mereka harus beres-beres karena toko-toko di sini udah mau buka. Ya, kurang lebih sama lah kayak di Indonesia. Sini juga dijual bayam, sawi. Tapi emang dingin banget ya. Di hari ketiga, setelah asik berfoto di pasar, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Pokhara, kota kedua terbesar di Nepal. Hari ketiga di Kathmandu, jadi sekarang mau ke Pokhara. Kita akan lanjutkan foto tripnya. Besok kita akan ngambil foto di Annapurna. Semoga cuaca nggak buruk. Jadi emang waktu terbaik untuk datang ke sini memang sebenarnya serba dingin sih dibandingkan sebelumnya gitu ya, musim panas gitu. Kalau musim panas sih lebih kayak Indonesia ya. Tapi ketika di musim dingin ini kayak lihat kotanya yang gimana ya, kering gitu kan, kering tapi dingin gitu. Keren deh pokoknya. Spot-spot foto tuh banyak banget. Nah ini kita lagi nungguin pesawatnya, belum dipanggil sih, belum check-in juga. Ya mudah-mudahan aman. Oke, see you in Pokhara. Papanya terancam gagal terbang karena cuacanya lagi jelek banget nih. Perjalanan menuju Pokhara harus kandas dikarenakan cuaca yang buruk. Jadi sangat beresiko banget nih kalau mau memaksakan ke sana. Berbagai alternatif sudah dirundingkan, tapi kami semua sepakat untuk tetap di Kathmandu karena alasan keselamatan. Sedih dan sayang banget sih nggak bisa ngelihat Everest dari dekat. Tapi ya alam berkehendak lain dan pastinya rencana Tuhan pasti baik. Percaya aja. Dan besok kita berencana ke tempat yang nggak kalah menarik. Salah satu tempat yang dilindungi UNESCO, Kota Tua Bhaktapur. Destinasi di hari keempat ini, kita mengunjungi sebuah kota tua yang berada di Nepal. Bhaktapur ini pernah menjadi ibu kota Nepal di abad ke-12 hingga ke-15. Gak heran sih, kalau Bhaktapur menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Karena di dalamnya nih, ada banyak pagoda, kuil, dan arsitektur bangunan yang masih terjaga hingga sekarang. Nah, hal seru yang gue temukan di sini adalah kota tua Bhaktapur ini mirip seperti labirin. Nah, gue kan orangnya sangat penasaran ya. Jadi akhirnya gue masuk ke lorong-lorong, masuk ke ganggang, dan itu tembus ke bangunan-bangunan lainnya. Saking serunya, gue explore hampir keliling kompleks Bhaktapur. Wah gila, seru banget sih. Jadi kita udah di Bhaktapur. Ini di kompleks utama ya. Di trip foto kali ini memang kita lebih banyak foto objek human interest dan lain-lain. Cuma memang sebenarnya bisa diambil menurut saya sih bangunan-bangunan arsitektur dan sejarahnya ini juga seharusnya bisa lebih di-explore ya. Mungkin bisa menggunakan guide-guide lokal untuk menceritakan bagaimana sejarah yang ada di sini, karena kita nggak tahu nih ini bangunan tua apa. Yang pasti ada pagoda ya. Jadi kerennya di sini tuh tiap gang ada keren-keren dah, gila ini. Ini pasmina, kain-kain Nepal ya. Di hari kelima, gue gak terlalu banyak aktivitas, hanya beres-beres karena hari ini adalah hari terakhir di Nepal. Tapi bukan berarti ya, gue hanya diam di hotel. Nah, gue udah rencanain sih untuk hari terakhir ini gue akan pakai waktu gue untuk kulineran.
Ada satu tempat yang bikin gue penasaran. Di dekat hotel ada satu kios kebab yang gue kalau lewat sana itu penasaran banget buat cicipin. Tapi belum kesampaian aja sih karena waktunya ya. Nah baru di hari terakhir ini akhirnya gue bisa coba. Yang gue duga itu kebab ternyata adalah sawarma, hidangan khas Timur Tengah. Wah gue penasaran banget nih gimana rasanya. Ini dia falafel, waduh enak banget nih. Rasanya enak banget. Enak banget. Ini ayam, cuman sebelahnya gak ada saus sambal. Tapi enak banget ini. Gila, porsi segini cuma 20.000. Gue jujur berekspektasi di Nepal ini dengan alamnya. Tapi selama gue beberapa hari ini tinggal di Kathmandu, gue menemukan kalau Nepal nggak cuma bicara tentang Everest. Nepal juga kaya dengan budaya dan seni. Budanat, Pasupatinat, Bhaktapur, dan mungkin tempat-tempat lainnya yang belum gue kunjungi menjadi bukti kalau Nepal adalah tempat lengkap dengan alam, seni, dan budaya. Nepal berbicara banyak tentang bagaimana peradaban masih bisa terjaga baik apabila masyarakatnya masih bisa menghargai sejarah. Akankah gua kembali ke Nepal? Tentu saja dong. Perjalanan di vlog ini hanya 10% dari total keanekaragaman budaya dan alam di Nepal. Oke, hari terakhir kita pulang. Dan sekian aja dari vlog kalian. Kita lanjut di vlog selanjutnya.